Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutarjo Adi Putra dengan NIM 243121057. Saya akan membuat tugas video untuk mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu, dengan hormat saya sebut namanya Pak Darmansyah SPDI MPDI. Baik, langsung saja kita ke soal pertama, yaitu jelaskan perbedaan mendasar antara pengetahuan biasa dan ilmu pengetahuan ditinjau dari segi metode, sistematika, dan tujuannya. Berikan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari. Perbedaan pengetahuan biasa dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan biasa diperoleh melalui pengalaman langsung, intuisi, tradisi, atau otoritas. Misalnya, dari orang tua atau tokoh masyarakat. Ilmu pengetahuan diperoleh melalui metode ilmiah yang sistematis, observasi dan hipotesis, eksperimen, verifikasi, dan evaluasi kritis. Pengetahuan biasa cenderung tidak tersusun secara sistematis atau logis. Ilmu pengetahuan tersusun dalam kerangka teoritis yang konsisten dan logis. Pengetahuan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis sehari-hari. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk mencari kebenaran, memahami fenomena, dan mengembangkan pengetahuan secara universal. Contoh konkret, pengetahuan biasa. Orang tua menyarankan minum air jahe saat flu karena pengalaman. Ilmu pengetahuan. Ilmuwan meneliti senyawa gengirol dalam jahe yang terbukti memiliki sifat anti-inflamasi dan meningkatkan sistem imun. Soal yang kedua, yaitu analisis bagaimana aspek ontologis dan aksiologis ilmu berperan dalam menentukan arah dan dampak dari perkembangan teknologi saat ini. Berikan contoh kasus aktual sebagai pendukung. Aspek ontologis dan aksiologis ilmu dalam perkembangan teknologi. Aspek ontologis menyangkut apa yang dikaji dalam ilmu. Dalam teknologi ini berarti pemahaman mendalam tentang realitas. Misalnya, sifat materi dalam teknologi nano atau kecerdasan dalam AI. Aspek aksiologis. Aksiologi menyangkut nilai dan etika penggunaan ilmu. Teknologi harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk merusak kehidupan atau lingkungan. Contoh kasus aktual, AI dan deepfake. Secara ontologis, teknologi deepfake menggunakan pemahaman tentang wajah manusia dan suara. Namun secara aksiologis, jika digunakan untuk menyebar hoaks, maka berdampak negatif terhadap demokrasi dan kepercayaan publik. Ontologisnya adalah pemahaman struktur genetik. Aksiologinya terkait dengan debat etis. Apakah boleh memodifikasi gen bayi? Soal yang ketiga, dalam konteks filsafat ilmu, tujuan dari ilmu tidak hanya untuk mengetahui, tetapi juga untuk memahami dan mengembangkan nilai.
uraikan dan analisis bagaimana tujuan ini tercermin dalam praktik riset ilmiah modern. Tujuan ilmu dalam konteks filsafat ilmu: mengetahui, memahami, dan mengembangkan nilai. Mengetahui. Ilmu mencari fakta objektif melalui riset dan observasi. Yang kedua, memahami. Ilmu tidak hanya tahu bahwa sesuatu terjadi, tapi mengapa dan bagaimana itu terjadi. Ini berkaitan dengan konteks, hubungan kausal, dan mekanisme. Yang ketiga, mengembangkan nilai. Riset ilmiah kini sering diarahkan pada isu-isu kemanusiaan, keberlanjutan, keadilan sosial, dan etika. Contoh praktik modern: riset tentang climate change tidak hanya bertujuan mengetahui data suhu global, tetapi juga memahami dampaknya terhadap masyarakat miskin dan bagaimana nilai keadilan iklim dapat diperjuangkan dalam kebijakan global. Soal yang keempat, kebenaran ilmiah memiliki ciri-ciri khusus seperti objektif, rasional, dan sistematis. Jelaskan bagaimana ciri-ciri tersebut saling terkait dan mengapa penting bagi keandalan ilmu pengetahuan. Kebenaran ilmiah: objektif, rasional, sistematis. Objektif, tidak dipengaruhi oleh opini atau kepentingan pribadi. Rasional, berdasarkan logika dan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Sistematis, mengikuti langkah-langkah yang terstruktur dan bisa direplikasi. Terkait rasionalitas, membimbing penyusunan sistematika. Sistematika menjamin objektivitas dan prosedur. Objektivitas menjadikan ilmu bisa diuji oleh siapapun tanpa bias. Pentingnya bagi keandalan ilmu. Ciri-ciri ini memastikan hasil riset dipercaya, diverifikasi, dan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang valid. Misalnya, dalam kebijakan kesehatan publik. Soal yang kelima, terdapat beberapa jenis kebenaran dalam filsafat ilmu, seperti kebenaran korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Bandingkan ketiga jenis kebenaran tersebut dan analisis mana yang paling relevan digunakan dalam ilmu sosial dan mengapa. Perbandingan jenis kebenaran: korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Jenis kebenaran. Contoh: korespondensi, suatu pernyataan benar jika sesuai dengan fakta atau realitas. Contohnya, air mendidih pada 100 derajat Celcius di permukaan laut sesuai realitas. Koherensi, benar jika konsisten dengan sistem pernyataan atau teori lain yang ada. Contoh, dalam matematika, satu rumus benar jika tidak kontradiktif dengan aksioma pragmatis. Benar jika memberikan hasil atau manfaat praktis. Teori ekonomi relevan dalam ilmu sosial. Kebenaran pragmatis paling relevan
karena ilmu sosial sering berhubungan dengan konteks dinamika sosial dan kebijakan yang penting bukan hanya apa yang benar, tapi apa yang berguna dan berdampak positif. Namun, koherensi juga penting agar teori-teori tidak kontradiktif. Korespondensi sering sulit diterapkan karena realitas sosial bersifat subjektif dan berubah-ubah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.